Jadi karena dia ingin punya kader, dia bilang sama raja, tolong carikan murid, ya kan? Maka dicarilah, dapatlah seorang pemuda yang cerdas, namanya Abdullah, itu anaknya Tamir. Jadi anak muda ini namanya Abdullah. Jadi sebelum Nabi lahir, nama Abdullah itu tidak asing, makanya ayah Rasul juga namanya Abdullah. Nah, dalam perjalanan dari rumahnya ke istana, ya kan tinggalnya Abdullah ini di istana, dan perjalanan belajar ke tukang sihir, dia bertemu dengan seorang rahib, itu ahli agama, kalau kini kiai lah ya. Dalam perjalanan dia bertemu, jadi Abdullah ini tertarik dan belajar juga, ya kan, kepada kiai ini. Jadi sambil jalan, ya belajar dulu dengan kiai ini, baru lanjutkan dengan tukang sihir. Kadang-kadang dia terlambat, Pak, terlambat datang, dipukul oleh tukang sihir, ya kan. Dia lapor sama rahibnya, ya kan, kemudian dipercepat saja untuk belajar. Sudah lama belajar, jadi dua gurunya, satu tukang sihir, satu ulama. Suatu hari orang ini Abdullah bertemu dengan satu grup manusia yang sedang menghadapi binatang buas dan besar. Nah, disitulah kesempatan, Pak, untuk mempraktekkan mana mangkus ilmunya, ilmu dari tukang sihir atau ilmu dari ulama, ya kan. Di situ dia akhirnya dia mendapatkan pembuktian bahwa yang mangku itu yang diajarkan rahib ini, ya kan. Diambilnya batu, lalu dibacanya basmalah, dilemparnya ke binatang buas itu dan mati, Pak. Nah, kalau ibu-ibu bapak-bapak ingin cibo-cibo boleh aja gitu, ya kan. Kalau nampak biawak, ambil batu, baca basmalah gitu. Kalau oleh kanai, kalau kanai bahan lain gitu, ya kan. Mati binatang buas itu, Pak. Akhirnya dia terkenal kan, pemuda ini, melempar batu dengan baca basmalah, binatang itu mati. Nampaknya pemuda ini, Abdullah ini, lebih istimewa dibandingkan gurunya. Nampaknya anakku cik dia aja duo dapet gitu ya, lebih hebat daripada rahibnya. Jadi wajarlah Bapak Ibu kalau ada anak murid lebih hebat daripada gurunya, ya kan. Ini lebih istimewa dia. Jadi dia semakin belajar semakin hebat, sampailah dia mampu juga mengobati orang. Tapi kalau semakin hebat kan semakin tinggi pula, ya kan, ujiannya semakin tinggi gitu. Berita ini sampai ke telinga raja, ya, punya temannya itu buta, lalu diobati, ya kan. Dia bilang dia tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Jadi kalau ingin sembuh, beriman dulu kepada Allah. Kira-kira seperti itu cara dia berdakwah gitu ya. Nah, maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi ketika temannya bertemu dengan raja, ternyata temannya itu sudah sembuh, diobati oleh si Abdullah, dengan temannya itu harus beriman gitu. Akhirnya raja bertanya, kenapa bisa sembuh? Itu karena si Abdullah, ya kan. Abdullah dipanggil, siapa yang mengajarkan, ya kan, yang mengajarku adalah Tuhanku Allah. Raja itu terkejut, ya kan, siapa yang mengajar Abdullah. Akhirnya rahib dipanggil, ya, karena berbeda pahamnya dengan raja, rahibnya itu dibunuh, itu dibelah kepalanya, mati, Pak. Ya, sementara waktu Abdullah dibunuh juga, tapi tidak bisa mati, ya kan. Digergaji tidak bisa, dibawa ke bukit, dimasukkan ke jurang. Dia berdoa, ya Allah selamatkan aku, caranya terserah kepada Engkau. Bala tentaranya yang mati, yang dia selamat, dibawa ke laut supaya ditenggelamkan,
dimasukkan ke laut, dia berdoa, ya Allah selamatkan aku dengan cara terserah kepada Engkau. Mungkin doa kau bisa jawab ke Rempang kau Bapak Ibu, ya Allah selamatkan saudara kami di Rempang, caranya bagaimana? Mana tahu yang pihak yang ingin menghancurkan itu dimatian sesadonya gitu kan. Kalau kita doakan, ya Allah matikan mereka, tidak boleh loh kan. Tapi doakan saja, ya Allah selamatkan saudara kami, bagaimana caranya? Atau nanti bisa saja di Rempang itu digagalkan, lalu dipindahkan ke pulau yang lain umpamanya kan. Kalau kita doakan, ya Allah matian saja orang, tidak boleh lah, ya kan. Tapi cara berdoanya kan ditunjukkan di sini. Selamatkan aku dengan cara Engkau ya Allah. Bagaimana caranya Allah terserahlah. Ya kan, digeraji nak mampan, dibuang ke jurang, yang dia selamat, yang mati malahan bala tentara raja. Ditenggelamkan ke laut, dia diselamatkan oleh Allah, yang mati adalah bala tentara rajanya. Nah, pendek cerita Bapak Ibu, kata Abdullah, kalau engkau raja ya ingin membunuhku, karena tidak bisa membunuh kan, ditunjukkanlah, kalau ingin membunuh saya caranya seperti ini. Satu, ya kan, kumpulkan masyarakat di lapangan. Yang kedua, ambil panah dan busurnya, lalu ikat aku. Maka itu setelah itu nanti panahlah dengan menyebut nama Allah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lalu dipanah. Yang melakukan itu adalah raja. Ya, jadi raja inilah yang melakukan di depan orang ramai, yaitu memanah Abdullah dengan menyebut nama Allah. Karena raja ini menyebut nama Allah, semua orang yang hadir itu langsung beriman kepada Allah. Jadi Abdullah mengorbankan dirinya, ya kan, supaya orang yang ramai itu beriman kepada Allah. Ada yang mengatakan lebih kurang 70 orang. Baca rohnya itu Bapak Ibu-ibu. Hanya melihat raja yang selama ini mengaku, ya kan, sebagai penyembah api, punya tukang sihir yang ditakuti, tahu-tahu untuk membunuh Abdullah, dia membaca nama Allah. Akhirnya yang mendengar semuanya beriman. Mendengar nama Allah saja beriman orang, ya kan. Kini lah berkali-kali mendengar nama Allah tidak datang je dong. Ya dah, ya kan. Berimannya tidak lo kaleng-kaleng Pak, nah, kok tidak kaleng-kaleng imannya dong. Setelah raja membunuh Abdullah ini, anak muda ini, semua orang yang hadir pada waktu itu lebih kurang 70 orang, mereka beriman. Untuk membalikkan keimanan mereka itu kembali kepada semula itu susah sekali Pak. Berarti memang pakai keimanannya, sambil membujuk, mengancam mereka dan segala macamnya, mereka juga tidak mau kembali. Akhirnya mereka buatlah parit. Kira-kira parit itu Bapak Ibu-ibu, ya kan, kalau kita lihat pamannya berapa itu, ya kan, ada ukurannya, dikisahkan lebih kurang 40 meter panjangnya, kemudian berapa itu, 12 meter lebarnya, 2 meter lebarnya, sampai puluh meter panjangnya. Itu membuatnya kan sehari itu Pak. Memang mereka persiapkan, ya, mereka persiapkan parit itu untuk membunuh orang-orang yang beriman. Entah mah yang capek, tidak tahu Pak, pas pulang dari Cina, lalu buat ada investor tanggal 20 berapa, 27 28 pulau ini harus kosong, kan capek geraknya itu Pak. Nah, assalamualaikum, kalau dibuat burang kau nak namo balik keimanan sebelah, ya kan, lalu mereka buatlah parit, ya kan, mereka buat parit itu, ya kan, dan mereka bawalah yang 70 orang itu dekat parit, dicoba dimasukkan satu persatu ke dalam api yang menyala itu.
Ya kan, biasanya kan masukkan satu orang, mudah-mudahan yang lain kok berubah panganannya gitu. Ternyata enggak. Ya kan, akhirnya mereka dimasukkan. Ada yang tragis kisahnya, seorang ibu ya, di sini kita lihat yang agak ragu karena ada anak bayi. Jadi yang dimasukkan ke dalam parit yang api menyala-nyala itu bukan hanya laki-laki saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, sampai bayi pun. Jadi kalau ada sekarang yang mengusir satu kaum, itu yang diusir bukan laki-laki saja, bukan perempuan saja. Jo anak-anak nanadus itu kan diusir sedanya. Makanya ada anak sekolah kan, sedang sekolah diusir. Ya kan? Jadi manusia ini Bapak Ibu, kalau tidak dikontrol oleh agama, imannya, perangainya luar biasa kejamnya. Ini yang dimasukkan ke dalam api itu bukan hanya orang tua-tua saja, yang bayi-bayi pun dimasukkan. Jadi ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, kalau dirinya tidak ada masalah, tapi melihat bayinya ini tidak tegah, dia ragu, dia maka bayinya itu yang berbicara. Ya kan? Apa bicaranya? Wahai ibu, sabarlah, engkau berada di atas yang hak. Di akhirat ada api yang tidak pernah mati, sementara waktu api ini akan mati. Akhirnya dia masuk ke dalam api itu dalam mempertahankan keyakinannya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kok bisa seperti itu? Kokoh, gigih keimanan, padahal dia baru mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim di waktu memanah Abdullah. Jadi dalam satu sisi dikatakan kepada kita bahwa inilah orang yang beriman, apapun dia hadapi, semakin diancam, diintimidasi, semakin ditakut-takuti, semakin subur dan semakin kuat keimanannya. Jadi orang beriman itu jangan diancam-ancam lah Bapak Ibu, ya kan? Orang beriman itu jangan ditakut-takuti lah, karena tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah. Kalau sudah masuk keimanan ke dalam hatinya, itu sulit Pak, walaupun nyawa akan melayang. Inilah kisah, ini bukan hoak. Jadi Ashabul Ukhdud ini bukan berita hoaknya Pak, cari lo di internet, ini benar pendak, cari saya dalam Al-Quran. Karena berita ini adanya di dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya hari ini Bapak Ibu melihat orang yang diusir, orang yang dibunuh, orang yang dizalimi, dan itu sudah ada ceritanya dalam Al-Quran. Dan untuk apa Allah menyebutkan dalam Al-Quran? Karena kisah-kisah yang sama, yang mirip akan terjadi ya terhadap orang-orang yang beriman. Insya Allah kita akan bahas kenapa mereka ini dibakar seperti itu, apa penyebabnya, ya kan? Apa karena mereka korupsi, ya kan, atau ingin menjatuhkan presiden, ya kan, atau ingin merebut kekuasaan, atau apa, ya kan? Nah, penyebabnya cuma satu saja, karena mereka beriman kepada Allah. Jadi salah-salah Pak, mencari ada orang beriman kok nak senang orang-orang kafir Pak. Dan itu sudah diulang dalam Al-Quran, walan tarda hanka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan pernah ridho orang-orang kafir itu kepada kalian, kecil Allah, sampai kalian mengikuti milah mereka. Awaknya nanlun mengerti le, ya kan? Ladi yang kita cucuk matoa alun juga mengerti le. Orang Minang tahu jo rantiang kama cucuk. Kau nak rantiang lah Pak, la alu. You nak alu gadang di muka. Anda tentu je, tu bah aja le. Nah Bapak Ibu, inilah kajian kita tentang kisah Ashabul Ukhdud yang terjadi, bisa berulang-ulang dan akan terjadi pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.